Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu seenak ide itu jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini, saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak ada orang dongo nak ramandi, darane ulama dongane ramandi." Nak mandi, kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, boyo doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Itu selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya sudah, ya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo, saya ini nabi para dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah itu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan lanjut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan ternyata pacaran tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur menengahi. Ini berarti as-sukut
alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti rajaku ponaan. Akhirnya yura rono. Mau ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga enggak bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu tidak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawanya. Wala Quran, sering gojok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ngene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa mau pasar gue tasbih dulu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dulu pening ndi? Maaf pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tua kok. Ini tanya. Jadi uraanku itu amdan. Lha nek sampean asli. Asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan dia banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu betul sakit inzal sepundi. Guys betul kayak gitu. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Pas jenengan nyeluk pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya dusik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung lagi pas Ramadan. Tanya saudah, wah malah orang arah diambung. Kalau saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istri saya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, ya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung murah. Gue udah biasa di sini. Ya nasib bojone ayo. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa wis rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok Raisah serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Makanya dia balik
Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Ibu ya gojok-gojok kan ambek makhluk gojok. Dibuli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran, terus ditudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu roh, wis wong ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa neh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wallahi, wallahi, la as'alu ghairah. Mesti ghairah khoslah, ghairah tilkal khoslah. Ini ku pokoknya selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga wong dokelono seru wibet kan. Yang bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarene ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga, nenjuk mlebu swarga, terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah, saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iki jawabe lucu. Atas tazib jenengan nanya kula. Mengkarwan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembuh jaluk apa? Orang angan-angan yang indah-indah, laka wa asratu amsal yasiku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan kesuwi. Jatuh wong lanang iki lucu. Atas taziubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantun. Terus dari pangeran, la astaziubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat yang bantah pangeran atas alufia mayusitu via wasikut, karena Allah dengan madzahirul jamal. Semua paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohiddatahu, Allah sapal gayane Musa. Biar. Gue dibiarin aja sama kamu. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gendena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya, tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, ada bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kalau akan sholat ping seket. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai gak umatmu orang arah kuat seket rokat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la tu. Umatku sing gagah-gagah ra iso mulai umat. Berarti sebetulnya ya, itu masih pakai gengsinya ini. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Ya. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebut ini, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah itu ringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat.
Wong umatku ora kuat. Jadi sebenarnya dia bilang umatku ora kuat. Lu cara Nabi Muhammad model wong Malang. Lu beda umatku be umatmu. Ribet kan? Itu. Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan? Masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan? 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Nentek. Itu. Iya, ada tuntas betul. Bebas. Terus munggah ada laupun. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah mudah. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu agak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal, dengan madzahirul jamal, sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah, saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi, saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah ada manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma biasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal raiso dikirim nawang mati, amal raiso dikirim yang pengiran kok mbak atur. Kalau kita yang mengirimkan nggak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok kodar raiso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok kodar iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa yang huwa maya sawa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego, saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu ta' wasa'tu safa. Semat sirahmu angkat, kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah, yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNO yang macam-macam lah.
Semua sing potongane wedi itu hati. Itu berarti makome Madhahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya ada senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ora enak, ini contohnya. Sampean merengut terus uripe susah, nanti orang enggak berani jadi orang alim. Mungkin saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua enggak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar kan. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya ini. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid dengan ini kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia sholat tuh? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tanya. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, Bangun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba saya matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Ayahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu kan. Jadi sudahlah, makanya ini, iya makanya ini kan bentuk kearifan loh. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan itu butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina.
saya ulang lagi suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Ya, tapi kamu memang punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, enggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku udah pun rokok mbak gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sah mana, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12 sah enggak? Ya langsung saya jawab sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40 itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan? Manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak ini orangnya baru. Panjang ya? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok besuan gak oleh, gak takok ning kene. Nah, biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya engko sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram, coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon begitu loh. Berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, buatan prayogi yang ngendikan ngetenteng dalan ngencang dengan gue. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah katanya. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud. Wah, mesti ya disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenis kiai disolani menteri senang presiden. Berarti yang soal kiai itu mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin. Itu mungkin kalau tanya lucu-lucu, Gus kalau nanti nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede, akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah benda terusannya gue satu ribet.
Ya tak jawab, lah pite masih ku jek urip to. Terus urip Gus, wis sah cara mazhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi, yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mati rawus. Kalau jago ditabrak truk kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara mazhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara mazhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau atau bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini mazhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh enggak, karena ini urusan enggak penting. Jadi wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan, kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini muncul kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan, hidup 2 alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya, kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram gitu. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu ayam cuwilik sama ini ketabrak truk, nggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak sing dia langsung marani kok pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kalau sebelah halal apa haram? Terus kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram masih kecewa itu. Aduh, ya ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu mati Imam Syafi'i ngapunten umat kula itu rahasia bagi madhab jenengan itu tidak sia. Iya kan akhirnya pakai madhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini buatan niat ngelawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Perkomitenya besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas, nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu raro umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Ya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena gue dituduh kafir, gue menuduh goblok. Ya
Ya akhirnya tujuannya nggak berarti, wong tujuannya wong goblok wae, no? Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu semua. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi, memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok itu serati mau nyata gitu. Umatku udah seneng duit, alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Lebih baik gue seneng duit ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini bae seneng sedekah Rasulullah. Boleh tenang, biasa wae. Jadi kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Niku zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah iku sedekah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Enggak murid gak aman gak modal. Iya, kalau murid isi kok obat jenggot baru. Kalau hafal Quran rawani. Golek sunnah yang gak pati susah. Nah ini namanya ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro? Paling kok magung piro? Sowe nak kiai cilik ini sowe. Orang 20 juta nak kiai cilik magung iki. Soso. Padahal untuk 500 tok sowe. Mana aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet di. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot aliyah umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggang mangkalnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji nopo wae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak, nanti kan tidur. Itu Nabi akhir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah itu ha, kira usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik, tukang pidato.
santri sih biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah biasa. Iku tenan to? Tenan nih. Yesus itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah dhuharalahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nara terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kira yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas, kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak alamu illah. Jadi terus nolak nggak raiso. Gua mana yang surat jin mau, gue raiso. Ya, ini kita apa? Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna illa maritadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu, paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati, orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Kayaknya orang, bos disangoni jadi buat wabil khusus. Wabil khusus Saiful Fadilah. Kadang orang sing terusin Saiful Fadilah wal karomah. Wal musibah bohong. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken aramela perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau wahdi." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis itu nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergeremeng. Malah anak santri geremeng biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergeremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biang. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti neng medan perang ya cek. Cek geremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstriman, sing jelas itu gremeng. Ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan tuskaan nama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak orang saiki berjuang panen, di saiki jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang yang gremeng. Wah, itu serah
lam yajid arfal jannah. Bakal untuk ambune apa? Swarga. Nah, gremeng lah, kecuali kayak ikhlas. Sekali gerembang tak lapor pangeran jumlah mlebu swarga. Protes lagi mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah gasaria. Tapi tetap berangkat. Kalau gue nih jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi ku cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ini ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u kada itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom ku penting. Nggih kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamak napa? Fatah. Canom ku penting. Ya sak menit-menit ku canom. Cek brewok cek muat. Sayangi sunah Rasulullah dia juga brewok itu orang juga. Apalagi Quran. Itu perang itu wong Ansor mas, itu wong nom-nom. Lancan nom itu penting. Wong Ansor itu raro Abu Jahal. Jenenge Muawwid itu raro Abu Jahal. Ono saudara kembar. Jenenge Muawwid itu saudara kembar anake Afra. Afra itu jeneng lanang. Itu orang Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ping sama surat dulur lana. Mulai sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Lah takok ya, Mbak. Lah kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasbu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawwala in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu produk tua beneran dan cara dia karang wijal kira-kira kalah. Itu tuh sampai siapa? Abdul Nasir. Calon urusan nom. Itu Abu Jahal diserang, walhasil kena nganti mati. Lawang kafir yang menungso bareng pimpinannya mati. Itu terus lemes. Lah itu la yatajawazu ma ad-dahun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah, lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya nanti jae ngono. Paham ya? Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kan jenenge. Lha ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'ilhamillah. Nah Allah ubi nafsi. Jadi melane misalnya ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so itu ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah nek Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia so itu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras kowe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue bicara tuh betul. Kok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Tahu. Gue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben tapi tetap bi iznihi. Jadi misalnya
Kowe ora percaya syafaat kok dari enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masa langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi nih. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak ya buak cara begitu. Ya sih, dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nggih. Nah ya gampang, harus yang bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi pirsa sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggawa kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa? Mlampit paten iki pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu nenggone India. Misalnya loh, kira usah wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok Nabi. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Jadi oleh menteleng itu tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi itu. Sayyidul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat, Nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoi. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya toh aku ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi toh. Wedi, balik lah tetap wedi. Wah, akhirnya orang berhubung kroni. Ini ya Nabi Allah Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah, dia seneng Israel. Sajane wis kesusah pejabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku pecer langsung. Pas langsung. Prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatang India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah pertolongan kok iskal." Terus Camal mati takut Israel. Mana kalau diri kita apa? Dia terbang nih dia. Aku wedi. Dari toroke awar aku. Wah aman. Karena standarnya kan yang. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal on ayat wa mata di nafsum biayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah, la ya'lamuha illahu, itu tidak bisa menafikan. Misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang, tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Jom ya jelas. Oh pinternya. Sajane ngaji prayus sah. Sudah pinter, no? Lah kula direncana ikan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pinter, wis pinter. Dadi poso sekolah ra ono khatame kok. Iki apa-apa, mahasiswa piro 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, gak setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini. Lu sing goblok gurune apa murid? Lho di murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah khatam. Orang-orang khatam sudah mati. Yang Jogja santri kula sing mati ya kadang jeneng saya.
Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat tak aku. Jadi jelas saja ini gampang kok ngaji itu gampang ya, tapi wow, syaratnya nganggo guru. Mulane mantap lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dinger-ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, hataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Selawat ini surah apa? Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji niku ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten wis lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi timbang ra jawab ya tak elek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye lafate piye bahasa iku. Sing biasa nyinggai. Piye nek sing biasa wae. Wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono ya zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi maklum, wis ra wong bulet ini mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekali Nabi ketemu wong desa nguyone masjid dibar. Iya bener kok wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Ngomongan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat omong-omong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kula saking mriki yo lebih. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni kan ekstrem to ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omong ae. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar sholat geger orang geger Nabi besok ini wonten sholat omongan diamuk munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetap wedi ya tetap wedi. Nabi wong desa digandeng oleh ngendikan Nabi ya jom wong desa itu jom inna hadhi sholat munajatun wa musofatun wong sholat itu bisian ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya ambek pangeran ya mulane nak sholat omongane ambek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adamiyur berhubung sholat itu momen omongan mbek pangeran ya ora omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek muni. Yo ngono nak ngajari rokok kuwi. Dadi wong desa dipek menang. Fawa wa ma wajatu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak ora koyo iku. Jadi wong desa kemarin batin udah wasem. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran pak. Ya orang omongan be lihat. Terus ulama fikih berdebat ini. Lagi senengannya ngomong ekstrim. Kan nggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah wong kayak aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu adin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok.
Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai ya. Jadi Nabi oleh ngadani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, Mas. Wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir. Tapi karepe akeh. Sebenarnya ngono, ora iso mikir tapi karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lah kene kadung kiai, ya ngono kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa? Salahnya rusak. Protes. Pantes protes aku kula di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama boy, sepeda motor mau blong. Kok kira penglihatan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi sampai. Nyusu untung, masih syukur rasa ketangkepan. Meskipun blongnya rako colongan, masa kok pedutan. Mau apal kabel ini. Ini saya Indonesia, nopo. Iku kantor polisi tegas, iku gak sedeng mas kantor polisi. Boten. Gak sedeng ya? Gawat. Sedeng. Saya Indonesia, apa? Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes, apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene, pas iku panas banget. Ya Rasulullah amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Sing bakas iku empuk sing penting iki sik. Lah Nabi wong asline ya rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tahu kan ngendhalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh di Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung, ya Allah saya minta hujan. Langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa. Kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia luhutan minta hujan. Ya gak perlu sholat ya, makanya Nabi kan gak perlu ngono mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok mandi, masalah kita. Bebas bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak, sholat istisqa ngenteni diitung iku. Wes wae jadi dalwi kan, orang wae iki ojo lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Kalau macamnya cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jeneng. Nah kalau jarang ngate istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi sen sadar. Romana kadang-kadang Allah gaya kering panjang itu ya hukuman, kadang yang kerjekani, pangeran ben ngono pangeran. Kadang kalau nate mereka kekeringan tuku banyu, panjang jadi segini bakul. Biwil gawat. Ya tapi ini buatan dongo kekeringan buatan biasa wae, maksudnya pangeran ora sapa atur. Musik itu jangan kok. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah hujan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah hujan nganti mati yo, sapine malah katut banjir. Lu mau yo ora kok iki sak malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, sing desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar wa Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan itu dikongkon itu salah sasaran ning gone iku wae ning kali iku Kanjeng Nabi
Jadi Nabi itu bisa ngelola emosi ini. Terus bisa. Sahabat dia ngerti, wah Nabi kemarin tuh rapati berkenan. Mulanya jadi ini nak sing akabir sahabat malah wah ini bahaya. Ngomong desa gak marah diparani nek suwante. Halakatil ampal sakniki gara bos. Luto ya luto. Habis kena bedui resah. Ampun. Semana ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan iman. Wong desa iku pantes wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Misale wong ape matun terus dasinan. Biasa pangeran ngersano. Keteling-eling. Kalau suwon enak ngaji Quran itu lewat ulama, sehingga ayat layak lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang nggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu, karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini sidik ulama ya itu ramalan terus no. Itu fakta loh. Fakta. Banget fakta nih, orang terima fakta itu banget fakta. Mungkin jatuh orang jam kok sing dadi ilmu orang menit. Liane ku dagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Mata teman. Sak biasa nih pidato orang jam. Sing ngomong kok lho ora sing wong alim lho maksud itu. Wong alim karuan iso orang jam ya ilmu kabeh. Nek sing ngomong kok pirang-pirang. Kok betul. Oh, ada pusat usaha situ. Sopan mereka juga. Akhlaknya juga. Arogi ya. Jadi wong desa mulai desa iskono. Mulai malaikat itu ngadepi wong desa itu seru bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi nopo. Mengenai nopo pepatah yang Arab man beda jafak. Agar wong desa itu. Wah. Ya angel kandhanan iki. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rido sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir wis rodok kota. Nah, saking kotane itu padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan go kangkang siapa saja. Santri-santri yang seneng aku seneng dia. Soal Nabi, naik salam Nabi Rahmat itu tersinggung kan? Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mosok mau kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara sujuran aktaruhum la yakin. Allah duka name walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khair. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini kan, misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nganteni bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan kejar. Ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji gak di. Betul saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan gak fair kan? Misalnya kadang nuruti marah, aku lo gede soal naruhan. Neng ini Yogyakarta ketemu kok malah ada moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani pangeran, ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah mrene ngene. Ya Muhammad, kowe ada ramet tumedhi aku. Inna dzamana sainun wa makhana zainun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane ku teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno Nabi tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah.
Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus mbiarno wis. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat saya makmum demo lah. Kalau saya tidak makmum kamu tidak jadi imam loh. Biasanya santri ya demo. Kalau saya ada santri kamu tidak jadi kiai. Biasanya sing udang hafid kalau tidak tahu udang tidak di duit. Wah ya kacau nanti terus ngono. Meskipun tenan mas. Biasanya sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata sangoni ra urip. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan panjang. Masa wedok ngono. Rata kei lho niku. Kalau betul orang gelar rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Mesti karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai dukun. Dan itu diceritakan di surat Hujurat gitu. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Allah dukun. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wah kira Islam lah, usah buka-buka Islam dari pengen. Timbang ngel kalau wong kamu. Pamangane gitu. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti iki sing syukur mbek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah. Malah kecangkeman untuk Lalu wong sing ngerti etika, lha jangan nek gedhe wis alamat desa Allah, tapi tekem rasa desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi teke ra usah kota. Kayak kota ahlul hadarah di peradaban, apa? Peradaban. Ben wong udah aturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di masa setelah dia di keluarga maksudnya biar fair itu apa? Biar orang itu kulino duit. Terus saya punya teman atabanya itu dolan gitu, nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah gitu. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau dekat dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Wah, bener wong awam, kadang lagi debat urusan utang mbek bojone, assalamualaikum. Sik kok terusno. Kok karena dia kok? Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah 7 wae wong nyapu aja, awan wae koyo lula. Sore ya misalnya setengah 5 wajar atau bar maghrib. Itu malah wong do mulai dari bojone, itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam yang memang para suami sudah dari istri, itu apa itu? Ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngerasani bojone. Enggak apa-apa, sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabinya sampai seperti itu. Ya mununa alaika an. Lu kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh orang dipertui. Masih ngomong ini ya sopo. Pasti nak boleh ilmu saja latih ikhlas, nopo. Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kuliner ikhlas itu bahaya. Kedepan bagi agama ini. Pak ruang ada kemulang dibeli turu omongan deh. Bahaya kalau seorang ulama kuliner nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kuliner nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora kok. Dia terus wedi wah bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Manare kok.
Terus ki wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti ini. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi laka karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi. Yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaib lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah, kira ulama mesti ratau mikir, aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang tene ini Ibu Budi gitu. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi, Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu gak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu tahunya nabi itu diiklamihi karena dingerti. Tetap kapasitas nabi itu harusnya nggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal di sini Konstantin. Tapi Nabi menduga lataf tahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyat li al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semua malikan adudun. Khalifah yang normal yang dengan tanda kutip berhak ngatas nama no penggantiku itu mau periode ini bintang 30 tahun delalah pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek paham gue sampai terakhir bintang Sayyid Hasan itu bariku semuayaku numulkan adudon dan semua itu malikan bariku wes anane rojo sing tukang menggigit manane wes ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulillah. Ya wes malah kalau setuju istilahnya raja wae. Kemuliaan nambarane Khalifatu Rasul. Yang pantas gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani Khalifatullah Pranata mau keduwuran maksudnya itu malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan aja jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas apa meneh iki pengganti Rasulullah. Kowe mikir. Soalnya saranane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti dan situ. Bayang no terus ana gelar Khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi aku pengen dadi wong sopan iku Umar. Umar itu nyari wong unik. Aneh pikirannya aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, ibu mah. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku
ma'aksana simta, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Jika sahabat semua manggil ya khalifata Rasulullah, aku gak. Tapi nang ono khalifatu Abu Bakar yo Amirul Mukminin. Jadi aku Umar itu unik. Kon mengeni khalifatu Rasulullah keduren. Muni khalifah Abu Bakar mau. Ngopi yo padha kancane cah sosok. Alune cara Jawa ngenyek wong ngono. Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik khalifatu Rasulullah. Ali ya balik khalifatu Rasulullah. Nah sekian-sekian dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran udah. Wong drengki ya, nah semua itu tukang pidato itu kasar. Pidato citu tukang gigi. Bangunnya tukang gigi tapi ya enak. Ibu hasutan munib sebenarnya. Hasutan nih, oh sebenarnya tukang pidato. Balik ya? Balik sebenarnya tukang pidato, gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dzat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Apa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarin sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepat putus. Rapat gue debat terus, podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Kalau satu contoh ada pidato kecelakaan rapi sensitif. Dan ini penting ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingat